warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Afrili dengan NIM 43225129 dari kelas HIP 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil surveillance data kesehatan PTX pada tahun 2018 hingga 2019. Tujuan dari surveillance ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi pada pekerja, mengetahui distribusi kasus berdasarkan departemen dan faktor risiko, kemudian memantau perubahan kondisi kesehatan pekerja dari tahun 2018 hingga 2019. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas dua informasi utama yang diperoleh dari data kesehatan pekerja. Pada informasi yang pertama, saya menganalisis gangguan pendengaran pada pekerja berdasarkan departemen. Pada tahun 2018, terdapat 41 dari 80 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran. Jumlah kasus terbanyak ditemukan pada Departemen Plant Production, yaitu 24 kasus dari 36 pekerja. Sedangkan pada Lab Quality Check, terdapat 11 kasus dari 12 pekerja, Warehouse 4 kasus, HRD 1 kasus, dan Technical 1 kasus. Kemudian pada tahun 2019, jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran menurun menjadi 22 dari 80 pekerja. Penurunan paling besar terjadi di Departemen Production dari 24 kasus menjadi 5 kasus, sedangkan jumlah kasus Lab Quality Check masih tetap sebanyak 11 kasus. Kemudian pada pada grafik ini terlihat perbandingan jumlah gangguan pendengaran antara tahun 2018 dan 2019. Terlihat bahwa kasus plant production mengalami penurunan yang cukup drastis, sedangkan lab quality check tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan sudah ada upaya pengendalian di bagian produksi, tetapi di laboratorium quality check masih terdapat faktor risiko yang belum berhasil dikendalikan secara optimal. Berdasarkan hasil analisis, jumlah kasus terbanyak berada di plant production. Namun, apabila dilihat dari prevalensinya, maka lab quality check memiliki prevalensi tinggi, yaitu sekitar 91,7%, karena 11 dari 12 pekerja mengalami gangguan pendengaran, yang mana hampir seluruh pekerja lab quality check mengalami gangguan pendengaran. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja pada bagian produksi dan laboratorium memiliki resiko yang tinggi dibandingkan bagian administrasi seperti HRD maupun EHS. Walaupun jumlah kasus pada tahun 2019 menurun, pada lab quality check tetap menjadi prioritas evaluasi karena prevalensinya masih sangat tinggi. Untuk mengurangi risiko gangguan pendengaran, saya memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan hierarki pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber kebisingan yang tidak diperlukan. Yang kedua, rekayasa teknik. Misalnya, memasang peredam suara pada mesin atau membuat ruang khusus untuk mesin yang menghasilkan kebisingan tinggi. Kemudian, penggunaan alat pelindung diri, yaitu mewajibkan para pekerja menggunakan earplug atau earmuff pada area pekerja dengan tingkat kebisingan lebih dari atau sama dengan 85 desibel. Kemudian pada informasi yang kedua, membahas perokok berat. Dari data tahun 2018, terdapat 4 pekerja yang termasuk perokok berat. Dua pekerja berasal dari plant production, 1 dari lab quality check, yang 1 dari HRD. 2 pekerja plant production mengalami keluhan berupa batuk terus-menerus, mengi, dan sesak napas. Selain itu, hasil ronsen menunjukkan bahwa 3 dari 4 pekerja memiliki hasil abnormal, sedangkan 1 pekerja HRD memiliki hasil ronsen normal. Kemudian pada tahun 2019, jumlah pekerja yang termasuk perokok berat menurun menjadi 3 orang. Pekerja tersebut berasal dari plant production, lab quality check, dan HRD. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya pekerja di plant production yang mengalami keluhan berupa batuk terus-menerus dengan hasil ronsen abnormal. Sedangkan pekerja lab quality check dan HRD tidak lagi menunjukkan keluhan pernapasan maupun hasil ronsen abnormal. Data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah perokok berat sekaligus perbaikan kondisi kesehatan pada kelompok pekerja dibandingkan tahun 2018. Kemudian,
Grafik ini memperlihatkan perbandingan kondisi perokok berat pada tahun 2018 dan 2019. Terlihat pada jumlah perokok berat menurun dari 4 orang menjadi 3 orang. Selain itu, jumlah pekerja perokok berat dengan hasil ronsen abnormal juga mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 3 orang hanya menjadi 1 orang. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan pekerja. Namun, jika masih terdapat pekerja dengan kebiasaan merokok berat dan hasil pemeriksaan abnormal, upaya pengendalian tetap perlu dilakukan. Pada interpretasi ini, berdasarkan data PTX, jumlah pekerja yang termasuk perokok berat mengalami penurunan dari 4 orang pada tahun 2018 menjadi 3 orang pada tahun 2019. Kemudian, jumlah pekerja dengan hasil ronsen dada abnormal juga menurun dari 3 orang menjadi 1 orang. Keluhan pernapasan seperti batuk, mengi, dan sesak napas juga berkurang, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan pada kelompok perokok berat. Meskipun demikian, kebiasaan merokok dalam jumlah tinggi tetap merupakan faktor risiko gangguan sistem pernapasan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan upaya pencegahan melalui program pengendalian merokok dan pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Rekomendasi yang dapat saya berikan, yang pertama atau eliminasi, yaitu menerapkan bahwa kawasan bebas rokok di lingkungan perusahaan sehingga paparan asap rokok aktif maupun pasif dapat dikurangi. Yang kedua, pengendalian administratif seperti penyuluhan bahaya merokok, program berhenti merokok, atau smoking cessation program, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Yang terakhir, penggunaan respirator apabila pekerja berada di area yang memiliki paparan debu atau bahan kimia sebagai risiko gangguan pernapasan dapat dikurangi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai surveillance data kesehatan PTX pada tahun 2018 hingga 2019. Dari hasil surveillance dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 masalah kesehatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu gangguan pendengaran, terutama pada pekerja lab quality check dan production, serta gangguan pernapasan pada perokok berat. Hasil surveillance ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program kesehatan kerja agar kejadian penyakit kerja dapat dicegah dan kesehatan pekerja semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.